Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Al-Alifah dengan NIM 190302090 dan rekan-rekan saya yang bernama Natasya Ayu Rizkandari dengan NIM 190302079, Siti Rohmah dengan NIM 190302097, dan Marcelina Dwi Cahyani dengan NIM 190302108. Kami akan menjelaskan tentang komparasi sektor publik dan sektor bisnis atau swasta. Tujuan komparasi akuntansi sektor publik dan sektor bisnis. Akuntansi sektor publik di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Di sisi lain, karakteristik sektor publik sangat berbeda dengan sektor swasta, sehingga akuntansi yang diterapkan pada kedua sektor tersebut juga berbeda dan mempunyai keunikan sendiri. Perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaan di masing-masing organisasi harus diperdalam lagi agar kinerja masing-masing sektor menjadi maksimal dalam mencapai tujuannya. Maksimalisasi kinerja organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan organisasi bisnis. Perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor bisnis. Perbedaan dari segi tujuan, yaitu akuntansi sektor publik yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, sedangkan akuntansi sektor bisnis atau swasta yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan. Lalu dari segi organisasi, untuk akuntansi sektor publik, organisasinya adalah sektor publik, sedangkan akuntansi sektor bisnis atau swasta, organisasinya adalah swasta. Lalu dari segi keuntungan, akuntansi sektor publik mendapat keuntungan dari negara, daerah, atau masyarakat, sedangkan akuntansi sektor bisnis mendapat keuntungan dari individual atau dari perkumpulan. Persamaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara, menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menghadapi permasalahan yang sama, yaitu keterbatasan sumber daya sehingga keduanya dituntut untuk melaksanakan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen pada dasarnya sama untuk kedua sektor, hanya saja mungkin terdapat beberapa variasi dan modifikasi. Dan yang terakhir, dalam beberapa hal kedua sektor menghasilkan produk yang sama. Misalnya, sama-sama mengelola pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Akuntansi sektor publik yang tertinggal dari akuntansi bisnis. Akuntansi sektor publik di Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Pernyataan ini bukan untuk merendah atau santun, tetapi ketertinggalan itu adalah real. Pembuktiannya sangat mudah, yakni yang pertama, pemerintah Indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang dibutuhkan. Sejak tahun 1980-an, pemerintah telah memperoleh dana bantuan Bank Dunia yang jumlahnya cukup besar. Namun sampai akhir Orde Baru, standar akuntansi keuangan pemerintah tidak pernah ada. Jadi pada tahun 1990-an, beberapa pakar saat itu sempat menyatakan bahwa standar dan sistem yang disusun oleh Departemen Keuangan sudah obsolet, belum dapat diterapkan. Pada tahun 2005, standar akuntansi pemerintah baru bisa dihasilkan dengan sejumlah kritik yang mengikutinya. Dan sampai pada tahun 2008, kematangan standar akuntansi pemerintah belum juga dapat dicapai. Kemudian yang kedua, standar audit pemerintah pada tahun 1990-an baru ada 2 buah. Yang satu yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan pihak lain. BPKP sebagai aparat pengawas internal pemerintah juga mengeluarkan standar audit.
Pada tahun 2008 melalui SK BPK nomor 1 tahun 2008 dikeluarkan standar pemerintah keuangan negara. Namun kelengkapan standar dan sistem pemeriksaan masih terus dikembangkan. Dan yang terakhir, pada organisasi publik selain pemerintah ada standar akuntansi keuangan atau SAK nomor 45 tentang standar akuntansi entitas nirlaba. Perbedaan pengambilan keputusan antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor bisnis, yaitu antara lain, dalam sektor publik, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi. Selain itu, berbagai keputusan juga diambil dan ditetapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat pusat maupun daerah. Pada organisasi lainnya, seperti partai politik, yayasan, dan LSM, segala keputusan diambil melalui musyawarah mufakat antara pengurus dan perwakilan pengurus. Berbeda dengan sektor publik, organisasi sektor swasta atau bisnis juga mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Meskipun ada keputusan yang diambil secara individual atau pemilik usaha, pengambilan keputusan melalui musyawarah dilakukan antara pemilik saham dan para pemimpin atau pihak manajemen organisasi bisnis. Selain itu, pengambilan keputusan organisasi juga jarang melibatkan karyawan dan konsumennya. Perencanaan sektor publik disusun oleh bagian perencanaan organisasi, staf, atau pengelola organisasi. Disahkan dengan regulasi publik dan hasil yang ingin dicapai adalah kesejahteraan publik. Sedangkan perencanaan sektor bisnis swasta disusun oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut. Disahkan dengan aturan perusahaan atau keputusan pemilik atau pengelola perusahaan. Hasil yang ingin dicapai adalah meraup profit atau laba yang tinggi, serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi. Anggaran dalam sektor publik dan sektor bisnis. Di dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran akan dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat, dan akhirnya akan disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, atau DPRD. Dalam organisasi swasta, penyusunan anggaran dilakukan oleh para pegawai dan manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan, dan anggaran tidak akan dipublikasikan. Perbedaan realisasi anggaran antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor bisnis. Dalam organisasi sektor publik maupun organisasi sektor bisnis atau swasta, isu utama pada proses realisasi anggaran adalah kualitas. Dalam sektor publik, kualitas dicapai untuk memenuhi tujuan pelayanannya kepada publik. Sedangkan pada organisasi swasta, kualitas dicapai dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari produknya. Pada organisasi publik, masyarakat aktif berpartisipasi selama proses realisasi anggaran, baik sebagai penerima layanan maupun pengawas independen. Sedangkan pada organisasi swasta, masyarakat sebagai konsumen berpartisipasi pada saat menggunakan output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Pengadaan barang dan jasa. Barang publik adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh negara atau pemerintah. Sifat dari barang ini adalah tidak eksklusif dan diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas. Sedangkan barang swasta adalah barang spesifik yang dimiliki oleh swasta dan bersifat eksklusif serta hanya mampu dinikmati oleh mereka yang mampu membelinya, karena harganya disesuaikan dengan harga pasar serta keinginan sang penjual.
Mekanisme alokasi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pertama melalui mekanisme pasar dan yang kedua melalui mekanisme birokrasi. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta. Pada laporan keuangan sektor publik dipengaruhi oleh proses keuangan dan politik. Pertanggungjawabannya ke DPR, DPRD, atau legislatif dan masyarakat. Laporan unit pemerintah ditujukan sebagai pengembangan akuntabilitas publik. Laporan unit pemerintahan keseluruhan dijadikan dasar analisis atau prospek pemerintahan. Laporan unit pemerintah diperiksa oleh BPK atau auditor yang telah ditetapkan. Untuk laporan keuangan sektor swasta, laporan keuangan sektor swasta terikat oleh aturan dan kriteria kecurangan. Pertanggungjawabannya ditentukan oleh pemegang saham dan kreditor. Laporan keuangan sektor swasta hanya diungkap di tingkat organisasi secara keseluruhan. Laporan keuangan sektor swasta diperiksa oleh auditor independen. Persamaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, pelaporan keuangan lebih ditentukan oleh fungsi akuntansi publik. Yang kedua, siklus akuntansi dapat dipertimbangkan. Yang ketiga, standar akuntansi ditetapkan oleh organisasi independen. Dan yang keempat, laporan keuangan publik dan swasta bisa diakui sebagai dasar hukum.